وهو بكل شيء عليم. الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيني وأوصيكم بتقوى الله، فإن أكرم الناس عنده أتقاهم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah hamba Allah yang dimuliakan, sudah lebih 1,5 tahun bangsa kita, negara kita dilanda virus corona. Apalagi beberapa bulan terakhir ini, kenyataan di lapangan banyak orang yang terpapar. Rumah sakit penuh, tempat-tempat karantina penuh, sehingga dibuka beberapa gedung-gedung sekolah yang kosong dipakai untuk tempat karantina. Berseliweran berita di media sosial, baik berita yang benar maupun berita yang hoax. Bahkan sampai saat ini diperlakukan PPKM berlevel-level dengan alasan untuk memutus rantai tali penyebaran COVID-19. Bahkan ikut-ikutan juga beberapa masjid pun juga menutup diri, mengunci pagar untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan lain sebagainya. Maka di tengah-tengah masyarakat awam timbul tanda tanya para jamaah. Apakah kondisi saat ini merupakan kenyataan kebenaran atau hanya merupakan satu permainan? Kita sebagai manusia sangatlah wajar bila kita merasakan takut, merasa was-was, merasa khawatir. Tapi kita sebagai umat beragama, umat yang beriman kepada Allah, maka kita mempunyai pedoman dan mempunyai keyakinan bahwasanya apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari ujian dan cobaan Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Suatu saat kita akan diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, kesuksesan, kehormatan, kemuliaan. Tapi suatu ketika kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihan, kesengsaraan, kenistaan, kehinaan dan lain sebagainya. Bahkan saat ini banyak orang yang merasakan depresi dalam kehidupannya, merasakan was-was, merasakan takut, bahkan putus asa. Kenapa Allah menguji seperti itu? Wa ilaina turja'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang terjadi tidak lepas dari ujian dan cobaan Allah, maka kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana para jamaah solusi terbaik agar kita bisa terhindar dari bala, bencana, ujian dan cobaan Allah? Beberapa hal yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW kepada umat Islam agar bisa untuk menghindari bala bencana. Di antara salah satunya yang pertama, perbanyaklah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Doa insya Allah akan bisa merubah takdir. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rawahul Bukhari. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, besarnya bencana, wa darakis syaqa, dan terus menerusnya kesengsaraan yang engkau alami, yang engkau rasakan, wasu'il qada, dan jeleknya takdir. Kita senantiasa disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamatatil a'da, dan berlindunglah kamu kepada Allah dari musuh-musuhmu, akan senantiasa mereka senang di saat-saat kamu merasakan musibah itu. Inilah yang terjadi pada jamaah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah dengan doa itu Allah akan merubah takdir. Karena saat ini para jemaah, banyak musuh-musuh muslim yang saat ini tertawa bangga melihat umat Islam yang keteteran, kececeran, ketakutan. Karena apa? Karena mereka ingin kita hancur. Maka satu-satunya jalan kita harus banyak berdoa di depan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pilihan doa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul di saat-saat kita menghadapi bencana balak musibah, sebagaimana yang sering diucapkan oleh baginda Rasul, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah dan dengan nama Allah disebut, maka tidak ada satupun di muka bumi dan di langit akan membahayakan dirimu. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Inilah para jemaah yang harus kita lakukan. Kita baca setiap saat, setiap waktu, selesai sholat, kita memohon di depan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujian, bencana, cobaan, balak akan segera berakhir, terutama COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, solusi terbaik di dalam menghindari bencana balak, yakni anjuran baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengistiqomahkan sedekah. Meskipun sehari 1000, sehari 2000, tapi istiqomah kita lakukan, fa insyaallah kita akan terhindar dari bencana balak musibah. Sebagaimana sabda baginda Rasul, bersegeralah kalian bersedekah, sebab yang namanya balak tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, dan obatilah sakitmu dengan sedekah. Kalau saat ini kita mempunyai permasalahan besar, maka cobalah tebuslah dengan sedekah. Kalau saat ini keluarga kita ada yang sakit, maka cobalah kita bantu mengobati dengan sedekah. Fa insyaallah para jemaah, Allah akan merubah takdirnya. Sabda baginda Rasulullah SAW, as-sadaqatu tardul bala wa tutawwil umrah. Sedekah akan bisa menghilangkan bala atau mencegah balak musibah dan memanjangkan umur. Mudah-mudahan para jemaah, sedekah yang kita lakukan akan menjadikan bahan atau menjadikan jalan agar kita tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana balak, ujian dan cobaan Allah. Kemudian yang nomor 3 para jemaah, sebagai seruan baginda Rasul di saat-saat balak bencana menghampiri kehidupan kita, maka cobalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mundur, jangan sampai putus asa, jangan sampai lemah. Kita tingkatkan itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya menangis sendiri para jemaah ketika saya melihat banyak masjid yang saat ini sudah banyak yang kosong, jamaahnya sudah tidak ada, bahkan sepi. Ini merupakan tanda bahwasanya ketakwaan kita, keimanan kita
dengan kondisi saat ini semakin merosot. Padahal janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikasih jalan keluar. Kalau saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Covid, tapi kalau kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita akan dikasih jalan keluar pada jamaah. Dan ujung-ujungnya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga datangnya. Rezeki itu dari mana? Kita jangan putus asa, jangan khawatir para jamaah. Kalau saat ini kita ada yang ter-PHK, tidak punya pekerjaan, cobalah kita berdoa kepada Allah, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memberikan rezeki yang terbaik bagi kita. Jangan sampai putus asa lalu bunuh diri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan 3 hal ini berjamaah solusi terbaik di dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah ini yang saat ini masih belum berakhir. Kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Covid-19 ini akan segera berakhir. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam sakit dan penyakit. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terkasih, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimin wa haula'il hadirin fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al-ma'budi bi qudrati, al-muta'i bi sultani, al-marhubi bin ma'adhabihi wa satawati, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardi, alladhi khalaqal insa wal jinna wa syaitana bi qudrati wa mayyazahum bi ahkami wa 'azzahum bi dini. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيني وأوصيكم بتقوى الله فإن أكرم الناس عنده أتقاهم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat hamba Allah yang dimuliakan, marilah khutbah ini kita tutup dengan doa. Sejenak kita munajat kepada Allah, kita tenangkan hati dan pikiran kita memohon di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, anak, istri, keluarga, mudah-mudahan insyaallah semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur yang kita miliki ini berjamaah, entah tinggal berapa tahun, tinggal berapa bulan, tinggal berapa hari, kita tidak tahu. Marilah sisa hidup ini kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita pergunakan untuk terus bertaubat di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu saat nanti kalau kita dimatikan oleh Allah, yang kita minta cuma satu berjamaah, mudah-mudahan insyaallah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya, tanpa putus
putus asa. Mudah-mudahan ujian Allah, cobaan Allah yang berupa COVID-19 ini akan segera berakhir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina ila siratil mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ba'idna minal bala'i katsira ya Allah. Allahumma ba'idna minal musibati katsira ya Allah. Allahumma ba'idna minan naffathati korona ya Allah, wa qaribna minal amali salihah. Allahumma ij'al ad-dunya tahta aydina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib ad-dunya wad din. Allahumma khtim lana bil iman ya Allah. Allahumma khtim lana bil islam ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.